Oke. Nah, di sini sudah bisa saudara lihat ada beberapa menu-menu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini adalah karena kemarin setelah mengerjakan UTS, jadi pertemuan kita hari ini adalah materinya adalah materi pertemuan yang ke-9, yaitu formula and or dalam Microsoft Excel. Nah, di sini untuk formula and or ini adalah merupakan suatu keputusan. Nah, di mana nanti juga akan kita gabungkan penggunaan formula and atau or di sini. Di mana untuk fungsi or ini digunakan untuk menguji kondisi yang ditentukan pengguna dan mengembalikan data yang bernilai benar. Nah, jika ada kondisi lain yang telah ditetapkan pengguna, maka tidak terpenuhi dan menghasilkan nilai yang salah. Dan jika tidak ada satu kondisi yang ditetapkan, maka fungsi or tidak begitu mutlak jika dibandingkan dengan fungsi and. Nah, maksudnya di sini adalah jika seandainya kita pakai fungsi or di sini, or ini bisa kita umpamakan dia sebagai atau. Misalnya contohnya sekarang Ibu memerintahkan kepada saudara, memerintahkan kepada Al-Huda Mukhtar misalnya. Al-Huda Mukhtar, tolong ambilkan Ibu pena atau pensil. Jadi apa yang akan diambilkan oleh Al-Huda? Antara keduanya, Bu. Antara keduanya, berarti boleh salah satu. Jika dia mengambilkan pensil, itu tetap Ibu terima, atau diambilkan pena juga tidak apa-apa. Karena Ibu memerintahkan adalah tolong ambilkan pena atau pensil. Jadi ada kata-kata atau. Nah, berbeda dengan fungsi and. Fungsi and di sini emang harus terpenuhi kedua kondisinya. Misalnya, ini agak lebih sama sih dengan logika algoritma yang telah saudara pelajari. Di sana ada di mana kita mengambil decision atau keputusan. Nah, jika Ibu memerintahkan kepada misalnya Ahmad Azhar Harahap, tolong ambilkan Ibu pena dan pensil. Jadi apa yang akan dibawakannya kepada Ibu nanti? Kalau Ibu minta tolongnya seperti itu, apa? Silakan. Silakan. Siapa yang bisa menjawab kalau seandainya Ahmad Azhar Rahab, tolong ambilkan Ibu pena dan pensil. Jadi apa yang akan dia bawakan nanti? Keduanya. Pena dan pensil. Jadi, pena dan pensil. Pena dan pensil. Oke, nah di sini sudah bisa ya membedakan antara fungsi and dan fungsi or. Jika Ibu meminta tolong ambilkan pena atau pensil, berarti kita pakainya or karena dia salah satu. Boleh salah satu diambil. Jika diambilkannya salah satu, maka dia sudah bernilai benar. Dia ambilkan pena, boleh. Dia ambilkan pensil, boleh. Tetapi ketika Ibu bilang tolong ambilkan pena dan pensil, jadi dia harus membawakan kedua-duanya antara pena dan pensil. Seperti itu. Jadi bisa kan membedakan antara penggunaan if dan or atau and. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa menggabungkan fungsi formula and atau or di sini. Di mana kita pakai kondisi or. Mungkin untuk materi yang ini bisa nanti saudara baca aja, misalnya pengertiannya fungsi or dengan logika terbenar didapatkan jika salah. Ini hanya pengantarnya saja. Mungkin kita lebih baik langsung ke contoh kasusnya saja. Jadi kita akan lebih paham. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, itu yang ada beberapa data pelamar kerja dan hasil tes. Bisa dilihat di data berikut ini. Data yang di bawah ini ya, yang digambar ini. Nah, di sini nah, bisa saudara lihat, perhatikan di sini ya. Yang akan diterima atau lulus adalah hanya yang memiliki ijazah S1 atau yang memiliki nilai tes 80. Maka tentukan siapa yang akan menerima, yang akan diterima berdasarkan data ini. Nah, sekarang coba saudara analisis terlebih dahulu. Dia mengatakan yang akan lulus itu hanya yang memiliki ijazah S1 atau nilai tesnya lebih di atas nilai tesnya di atas 80.
Maka kira-kira siapa yang bisa jawab? Siapa yang akan lulus di antara 5 orang ini? Ada yang bisa memberikan argumennya? Siapa? Boleh? 3 orang, Bu. Siapa aja? 3 orang. Ya, siapa saja yang 3 orang itu? Sebutkan orangnya. Si Salma, Hanum, Arunika, ada lagi. Oke, Salma, Hanum, dan Arunika. Ada lain? Ada pendapat lain? 2, Bu. Siapa? Hanum sama Salma, Bu. Hanum sama Salma. Ada yang lain? Ada yang lain selain yang 2 itu? Yang pertama Hanum dan Salma, kemudian ada Hanum, Arunika, dan Salma. Ada pendapat lain? Kalau dari segi nilai itu Hanum, Bu. Tapi kalau dari segi pendidikan terakhir, Salma, Bu. Nah, kita bukan melihat dari segi pendidikan terakhir atau nilainya. Kita mengambil keputusannya adalah berdasarkan dari soal ini. Hanya yang S1 atau nilai tesnya di atas 80. Nah, itu yang akan kita analisa. Jadi, kesimpulannya apa, Zilma? Salah satu dari yang itu atau dua-duanya? Arunika dan Hanum, Bu. Oke, Arunika dan Hanum tadi. Hanum saja, Bu. Soalnya Hanum yang nilainya di atas 80. Oke, berarti Hanum saja karena nilai Hanum yang di atas 80. Nah, oke, karena ada beberapa pendapat tadi, ada yang mengatakan 3 orang, Arunika, Hanum, Salma, ada juga yang bilang Arunika dan Hanum, ada juga Salma dan Hanum, ada juga yang bilang Hanum. Nah, dari pertanyaan ini, yang akan lulus adalah memiliki ijazah S1 atau yang nilai tesnya di atas 80. Jadi kalau atau, dia boleh salah satu, tidak mutlak kedua-duanya. Nah, di sini kita karena dia atau, kita gunakan rumus if. Nah, ini nanti akan kita cobakan, maka nilai yang akan kita pakai menggunakan rumus if dan or. Jadi penggabungan antara rumus if dan or. Nah, sama dengan if, or. Nah, ini adalah jika tadi pendidikannya S1, berarti dia lulus. Atau nilainya lebih besar dari 80, maka baru dia lulus. Nah, ini adalah arti dari rumus yang akan kita gunakan. Dan untuk hasilnya, siapa yang benar kira-kira? Nah, di sini ada. Yang lulus itu hanya Hanum. Kenapa? Karena tadi Rahma. Kenapa Rahma ini tidak lulus? Rahma ini tidak ada satupun yang dipenuhinya pendidikannya SD, kemudian nilainya juga tidak lebih dari 80. Kemudian Arunika ini pendidikannya juga tidak memenuhi, dan nilainya juga tidak memenuhi, karena nilainya di sini 80. Sedangkan untuk di atas tadi adalah nilainya besar dari 80. Kecuali kita bikinnya adalah nilainya harus besar sama dari 80, baru dia lulus. Tapi karena nilainya 80 pas, jadi dia tidak lulus. Kecuali nilainya di sini 81, nanti bisa dia lulus. Kenapa? Nah, itu alasannya kenapa Arunika tidak lulus. Kemudian Hanum, kenapa dia bisa lulus? Hanum ini padahal dia MI. MI ini adalah madrasah ibtidaiyah, berarti dia sederajat dengan SD. Berarti dia bisa lulus karena salah satu syaratnya tadi terpenuhi. Dia walaupun dia tidak S1, tetapi nilainya itu lebih besar dari 80. Makanya dia bisa dikatakan sebagai lulus karena nilainya adalah 90. Makanya dia masuk lulus. Kemudian si Salma. Salma, kenapa dia bisa lulus di sini Salma? Karena pendidikannya adalah S1. Di sini dia mengatakan atau tadi. Karena pendidikannya termasuk salah satunya adalah pendidikannya S1, makanya dia lulus walaupun dia nanti nilainya di sini 10, 20, dia tetap bakalan lulus karena pendidikannya sudah lulus. Karena dia atau, jadi boleh salah satu. Sama kayak pensil dan pena tadi, boleh salah satu. Jadi dia lulus. Dan si Sari, kenapa dia tidak lulus? Pendidikannya tidak memenuhi, kemudian nilainya juga tidak memenuhi. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kalau paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua ini adalah sama dengan contoh yang tadi, hanya saja syaratnya berbeda. Dan di sini syaratnya adalah
hanya pelamar yang lulus adalah harus memiliki ijazah SMK dan nilai tesnya di atas 75. Hanya yang memiliki ijazah SMK dan nilai tesnya di atas 75. Kira-kira siapa yang akan bakalan lulus? Arunika, Hanum, Sari. Bu. Arunika. Arunika Masari, Bu. Satu-satu lah ngomongnya ya. Arunika, Hanum, Sari. Arunika. Tapi kalau diambil, Bu, itu Arunika, Bu. Arunika aja, Bu. Oke, Ya, ada Arunika yang aja, bilang Bu. Arunika Arunika aja, aja. Bu. Arunika aja. Oke, Ibu kelompokkan. Yang pertama tadi ada yang Arunika aja. Kemudian siapa lagi? Ada lagi? Arunika sama Sari, Bu. Arunika dan Sari. Sari. Oke, sudah 2. Kemudian ada lagi? Ada Arunika pendapat dan lain? Salwa, Bu. Aru- Arunika saja, Bu. Arunika Arunika saja. saja, Bu. Kalau Arunika saja berarti sama dengan yang pertama tadi. Berarti udah ada 2. Yang pertama ada Arunika, yang kedua Arunika dan Sari. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Cukup? Berarti Cukup, Bu. antara Arunika saja atau Arunika dan Sari. Nah, tadi dia memiliki ijazah SMK dan nilai tesnya di atas 80. Coba kita lihat dulu. Berarti yang memiliki ijazah SMK. Berarti selain yang memiliki ijazah SMK, berarti dia tidak lulus. Karena dia pakai kata dan. Berarti ini Rahma tidak lulus. Hanum tidak lulus. Salma tidak lulus. Karena dia hanya meminta lulusan SMK. Dan nilai tesnya di atas 75. Jadi kesimpulannya kita pakai rumus dan, if, dan nanti akan kita cobakan rumus ini ya di Excel. Hasilnya adalah cuma Arunika. Kenapa si Sari ini tidak lulus? Karena nilainya beda, Bu. Karena Nilainya itu tidak lulus, Bu. Karena nilainya tidak lebih dari 75. Karena kita tadi dia di atas 75. Di atas 75 berarti dia harus besar dari 75. Oke, paham kan? Mudah-mudahan paham, Bu. Oke. Salam, Bu. Kalau paham, selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya yang C. Nah, di sini syarat pelamar yang lulus adalah berijazah SMK atau S1 dan nilai wawancaranya di atas 75. Di sini ada atau dan. Dia harus berijazah SMK atau S1 dan nilainya di atas 75. Kira-kira siapa yang bakalan lulus? Ayo, siapa yang bisa analisisnya? Siapa? Arunika saja, Bu. Arunika sendiri, Bu. Arunika juga, Bu. Sendiri, Bu. Ada, Bu. Arunika Arunika seorang, saja. Bu. Arunika Iya, Bu. saja. Ada yang lain? Arunika Salma, Bu. Arunika Salma. Oke, udah 2. Yang pertama ada Arunika saja. Kemudian ada Arunika Salma. Yang ketiga ada lagi? Ada pendapat lain? Arunika Salma Sari. Anunika sama Sari. Berarti ada 3. Arunika saja, Arunika dan Salma, kemudian Arunika dan Sari. Ada yang lain? Pas, 3 aja ya. Oke. Nah, karena dia adanya rumus atau juga pakai dan, berarti kita gabungkan rumus if dan or and nih, kita pakai rumus penggabungan antara rumus if dan juga or. Jadi di sini kita pakai rumusnya sama dengan if, kemudian buka kurung n, kemudian buka kurung or, kemudian C3 ini adalah tadi pendidikan terakhirnya apa? Syaratnya tadi adalah dia harus SMK, kemudian syarat yang kedua adalah SMK atau dia S1, kemudian nilainya dan nilainya harus besar dari 75. Coba dilihat, diperhatikan kalau yang ini or, berarti or yang buka kurungnya adalah SMK dan S1. Sedangkan N adalah
di luar. Kenapa dia di luar? Karena dia SMK dan S1 dan nilainya harus dari 75. Jika seandainya kita hanya pakai rumus OR, kita pakai rumus yang di dalam ini saja. Karena dia pakai dan, ini rumus dan-nya. Jadi hasilnya adalah yang lulus hanya Arunika. Kenapa? Karena tadi pendidikan terakhirnya adalah SMK atau S1. Jadi selain SMK dan S1 berarti sudah bisa kita coret. Rahma tidak bakalan lulus. Kemudian Hanum juga nggak bakalan lulus. Jadi kemungkinan lulusnya adalah hanya Harunika, Salma, dan Sari. Tetapi kenapa si Salma dan si Sari tidak lulus? Karena nilai si Salma dan si Sari ini tidak lebih dari 75. Sedangkan kita syaratnya adalah nilai di atas 75. Kecuali kita bikinnya nilai wawancaranya adalah besar sama dari 75. Baru dia lulus nanti nih. Karena dia kalau 76 aja lah udah lulus dia. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini contoh yang keempat itu adalah syaratnya ada 4 syarat. Yang pertama, jika dia lulusan SD maka nilainya lebih dari 75. Kemudian jika dia lulusan MI nilainya lebih dari 80. Kemudian jika dia lulusan SMK nilai lebih dari atau sama dengan 80. Kemudian yang keempat, jika lulusan S1 lebih dari atau sama dengan 90. Sudah? Jika dia SD nilainya harus lebih dari 80. Jika dia lulusan MI nilainya harus lebih dari 80. Dan jika dia lulusan SMK nilainya boleh lebih dari 80 atau sama dengan 80. Kemudian jika dia lulusan S1 berarti nilainya lebih atau besar sama dengan 90. Jadi siapa yang bisa menganalisis siapa yang akan lulus? Arunika sama Hanum. Arunika dan Hanum. Arunika dan Hanum, Bu. Oke. Harunika dan Hanum. Selain Harunika dan Hanum ada pendapat lain? Tidak ada. Oke, berarti Tidak ada, Bu. yang lulus di sini Harunika dan Hanum. Nah, kita pakai rumus yang ini. Berarti if or kita masukkan kondisinya satu-satu. Dan jika kenapa tadi or di sini? Karena dia memilih salah satu dan n-nya di sini. Berarti n-nya jika dia C3 di sini, C3 ini adalah pendidikan terakhirnya SD, jadi nilainya harus besar dari 75. Dan jika dia lulusan S1 MI, nilainya harus besar dari 80. Tadi besar sama ya, masalah nih berarti ya. Ya besar lebih dari 80. Dan jika dan jika dia SMK nilainya besar sama, ini baru besar sama dari 80. Dan jika dia S1 nilainya harus besar sama dari 80. Hasilnya yang lulus adalah Arunika dan Hanum. Tadi kenapa jawabnya cuma Harunika? Kan MI. Kalau dia MI, tadi syaratnya adalah kalau dia MI, nilainya lebih besar dari 80. 90 ini kan mana yang besar dari 80? Iya. Berarti yang lulus itu adalah Hanum memenuhi kan? Iya, Bu. Oke. Memenuhi, Bu. Oke, tadi kenapa hanya jawab Arunika aja? Kenapa nggak ada yang jawab Hanum tadi? Arunika Hanum. Arunika Hanum tadi, Bu. Oh, Arunika Iya, Hanum. Oke, sorry. Berarti Iya. itu yang salah. Ah, Oke, sampai di sini paham? Paham Bu. kan?
Paham, Bu. Kalau paham, eh, Ibu akan cobakan yang kondisinya 1A